Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Pagi ini bersama saya, Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga. Ibu Bapak, Saudari-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga dengan ayatnya yang ke-16. Sebagaimana dasar kebenaran firman Tuhan dari Renungan Pagi Sabda Bina Umat GPIB. Sebelum membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas penciptaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami kini dan di sini, kami bersyukur bahwa Roh Kudus menuntun kami untuk mengenal akan Engkau. Karena itu dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu di saat ini, kami mohon agar Roh Kudus tetap menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami yang menyaksikan dan kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh mendengarkan dan menyampaikan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Kami mau mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan sebagai respons diri atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami seringkali terbatas memperlakukan kasih-Mu yang tanpa batas, karena itu kami mohon, biarlah dengan rendah hati kami mendengarkan suara Tuhan, dengan kesungguhan hati kami mengerjakan kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Kami siap ya Allah, demi nama Yesus firman yang telah hidup dan menghidupkan kami, menjaminkan kehidupan bagi tiap-tiap kami. Kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan bacaan Alkitab bagi kita sekalian di saat ini. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan maupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, Saudari-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, saya teringat beberapa kali adik-adik PA atau PT
Juga bahkan rekan-rekan GP yang baru setelah katekisasi bertanya kepada saya perihal ikon telepon di smartphone kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik bisa melihatnya di smartphone kita ya. Apa ikonnya? Gambar telepon. Bagi generasi saya atau yang di atas saya, kita tahu ikon itu menunjukkan telepon model bagaimana karena kita mengalami telepon rumah, mengalami masa di mana kita pernah telepon di telepon umum pakai koin atau pakai kartu, mengalami masa di mana kita telepon dari wartel ya, warung telepon yang memang gagang teleponnya demikian sebagaimana ikon di smartphone kita. Tapi bagi generasi-generasi yang menikmati telepon dari handphone dengan model smartphone seperti yang kita miliki saat ini, maka mungkin akan kesulitan memahami makna ikon telepon tersebut. Dan karena itu yang patut dicurigai adalah ya karena memang pertama mereka tidak tahu faktornya, atau karena mereka tidak mau mencari tahu, malas tahu, atau juga bahkan tidak ada yang pernah bercerita perihal masa-masa lalu di mana orang bertelepon itu sulit, berkomunikasi itu sulit, tidak semudah saat ini. Bahkan di tengah masa pandemi, teknologi menjadi bagian penting yang membantu kita untuk saling menyapa, termasuk yang kita lakukan saat ini. Nah, bicara soal ketidaktahuan atau keengganan untuk mencari tahu, atau bahkan tidak adanya, ada gap pemisah antara pengetahuan yang dimiliki oleh satu generasi ke generasi berikutnya, itu juga menjadi bagian mendasar dari perenungan kita saat ini. Di mana ada jurang pemisah, ada perbedaan besar antara generasi Yosua dan sebelum Yosua dengan generasi setelahnya. Jurang pemisah itu sayangnya bukan pada hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membaharui, tapi justru pada hal yang menyakiti hati Tuhan. Ayat 12 bagian yang akhir dikatakan di sana, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Apa yang membuat Tuhan sakit hati? Karena mereka menyembah para Baal. Mereka tidak mengenal Tuhan. Generasi yang tidak mengenal Tuhan ini pada akhirnya mendapatkan murka Tuhan, Tuhan mendatangkan malapetaka kepada mereka, dan uniknya, menariknya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tuhan itu adil tapi Dia juga penyayang, Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Hal penting yang perlu kita renungkan hari ini, di pagi ini adalah bagaimana kemudian kita bersyukur pada hidup yang Tuhan anugerahkan, sekalipun kita ada dalam pergumulan yang sama, yaitu pandemi COVID-19, atau orang bilang pagebluk COVID-19. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama perlu merenungkan lebih jauh lagi, apakah kita sungguh-sungguh menjadi generasi-generasi yang percaya Tuhan ini, juga sungguh-sungguh menjadi generasi-generasi yang menyebarluaskan berita, kesaksian, pengalaman hidup kita mengenalnya bagi generasi-generasi selanjutnya. Jangan sampai COVID-19 ini mematikan juga hasrat dan misi kita untuk menyebarluaskan kasih Allah bagi dunia ini. Kalau berita akhir-akhir ini memilukan terkait dengan bagaimana orang enggan untuk melakukan kebaikan, orang bisa membunuh sesamanya karena berbeda warna kulit, orang bisa melakukan berbagai macam tindakan yang mengambil hak asasi manusia karena perbedaan gender atau atas nama tradisi dan latar belakang kehidupan masyarakat. Pada akhirnya kita harus tampil
sebagai generasi-generasi yang tahu betul bahwa kita mengenal Tuhan, dan karena itu tujuan hidup kita adalah memperkenalkan kasih Tuhan, sehingga generasi-generasi selanjutnya tetap percaya bahwa Tuhan itu Sang Pembebas. Ia penuh cinta kasih, Ia memulihkan dan menyertai kita. Ketika kita putus asa, ketika kita bimbang, ketika kita khawatir, sampai kapan pergumulan dan persoalan ini ada di tengah-tengah dunia ini, atau berkait kelindan dengan kehidupan orang-orang percaya, maka sudah saatnya Bapak Ibu, saudari-saudara, rekan-rekan, adik-adik dan saya untuk hidup semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan dan memperkenalkannya bagi orang-orang yang ada di sekitar hati dan hidup kita. Dengan begitu banyak cara kita bisa memperkatakan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, dengan memperkatakan kebaikan demi kebaikan, hal-hal yang positif yang mendatangkan semangat bagi sesama. Kita bisa mengejawantahkan, memberlakukan, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga ketika orang melihat kita, orang tahu siapa yang kita sembah dan kita muliakan. Dan kita juga bisa memikirkan, merancangkan hal-hal yang berguna, yang mendatangkan sukacita, sehingga generasi-generasi selanjutnya tahu apa arti berjuang bersama-sama dengan Tuhan, apa arti perjuangan Tuhan untuk menyelamatkan kita, apa makna hidup dekat dengannya, sehingga kemudian iman kita bertumbuh berkembang dalam pengenalan akan Tuhan. Lalu anak, cucu, saudara bersaudara, generasi-generasi selanjutnya menjadi tahu siapa Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Biarlah Roh Kudus memampukan kita, Bapak Ibu, sehingga ada berbagai macam hal yang mungkin hilang dan lenyap dari catatan sejarah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tapi jangan biarkan catatan-catatan, memori-memori kolektif kita tentang Tuhan, memori-memori pribadi kita tentang Tuhan hilang lenyap karena keengganan kita untuk memberitakan dan memberitahukannya bagi sesama. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam keterbatasan kami sebagai umat percaya, kami rindu Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup dengan baik, agar hidup kami tidak sia-sia. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan mampukan kami untuk memperkenalkan kasih-Mu bagi sesama. Jangan biarkan kami menyakiti hati Tuhan, juga dengan menyakiti hati sesama, atau ketika kami mendua hati, karena kami lupa bahwa hanya Engkau Tuhan yang patut kami andalkan. Dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, maupun di sepanjang waktu-waktu mendatang, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan melingkupi kami, agar kami berpihak pada kebenaran ketika kami mau hidup benar. Kami berpihak pada kejujuran dan orang-orang jujur ketika kami mau hidup jujur. Kami berpihak pada keadilan dan kami mau memperjuangkan itu dalam kehidupan kami sekecil apapun itu. Kami mau berbuat adil untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu biarlah kehidupan kami di dunia ini menjadi berarti karena memperkenalkan Engkau Tuhan bagi sesama. Ampuni kami, dan kami mohon biarlah damai dan cinta Allah senantiasa menyertai kehidupan kami, menyertai langkah juang kami, kini dan selamanya. Amin. Selamat menjalani kehidupan di hari ini Bapak Ibu. Damai dan cintanya menyertai Bapak Ibu sekalian. Tetap kuat, tetap semangat, juga menikmati lelah dalam perjuangan kita.
menjadi tidak baik-baik saja tidak mengapa, tapi yakin dan percayalah bahwa Allah membersamai kita. Allah merangkul dan merengkuh kerapuhan kita. Dan karena itu, jangan lupa untuk menebarkan dan menyebarkan perlindungan, persahabatan yang Tuhan Allah anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita pribadi maupun keluarga. Selamat menjalani hari ini sekali lagi, dan jangan lupa saksikan tayangan-tayangan baik morning call, night call untuk memperteguh iman dan percaya kita yang dipersembahkan oleh Departemen Pelkes GPIB. Tuhan Yesus memberkati.